bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita setiap Kamis genap ba'da maghrib. Insyaallah mulai malam ini atas usulan dari seksi dakwah Masjid Asy-Syuhada, maka buku yang kita kaji adalah 175 Jalan Menuju Surga. 175 Jalan Menuju Surga. Jamaah yang Allah muliakan, pertama pengarang kitab menyampaikan kepada kita tentang busyra. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala baik secara terpisah atau digabung dalam satu kesempatan, dua berita penting yang harus selalu tertanam dalam diri kita, yakni berita gembira dan berita menakutkan. Berita gembira itu di dalam agama kita disebut dengan basyira, kabar gembira. Kemudian kebalikannya adalah nadhira, dan itulah tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira, ya, nadhira wa basyira. Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dua misi, yakni sebagai nadhira. Nadhira itu pemberi peringatan tentang hal-hal yang menakutkan. Karenanya, apa perkara-perkara yang menyebabkan seorang menjadi takut, menjadi disiksa, menjadi menderita, mulai dari perkataan dan perbuatan. Basyira adalah berita gembira, berita gembira, dan tidak ada kegembiraan yang paling tinggi selain berita gembira tentang surga. Dan tidak ada berita yang paling menakutkan melainkan menakutkannya berita tentang neraka. Atau di istilah lain disebut dengan targhib wa tarhib. Targhib wa tarhib. Apa itu? Targhib itu penyemangat untuk hal-hal yang baik. Adapun tarhib itu kehati-hatian. Disebutkan di dalam Al-Quran bisa secara terpisah. Secara terpisah Allah secara khusus menjelaskan tentang surga, ya, demikian juga tentang neraka. Tetapi banyak sekali ayat-ayat yang menggabungkan di antara keduanya. Maka Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu membuat satu bab al-jam'u bainar raja'i wal khaufi. Al-jam'u bainar raja'i wal khauf. Penggabungan antara harap dan cemas. Harap itu apa? Harap itu ya surga. Cemas itu neraka. Nah, di dalam doa-doanya Rasulullah juga menggabungkan dalam satu teks doa. Kesempatan yang sama beliau minta surga, juga berlindung dari neraka. Maka kata Nabi, man sa'alallaha al-jannata thalatha wa man istajara minan nari thalatha. Barang siapa yang meminta surga kepada Allah 3 kali, pada saat yang sama berlindung dari neraka 3 kali, maka surga akan memohon kepada Allah, masukkan orang ini ke dalamku ya Allah, karena dia meminta masuk ke dalamku 3 kali.
Demikian juga dengan neraka. Siapa yang berlindung dari neraka 3 kali, maka neraka akan berkata kepada Allah, selamatkan orang ini dariku ya Allah, karena dia minta perlindungan terhadapku sebanyak 3 kali. Satu. Kedua, ada doa yang sangat panjang sekali, bahkan ini penggabungan segala kebaikan, juga apa saja yang pernah diminta oleh para nabi, apalagi nabi kita, ada di dalam doa ini. Doa itu adalah Allahumma inni as'aluka kulla khairin khazainuhu biyadik. Allahumma inni as'aluka khaira kulli ajilihi wa ajilihi mimma alimtu bihi wa ma lam a'lamu wa a'udzu bika min syarri kulli ajilihi wa ajilihi mimma alimtu bihi wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka kullama sa'ala bihi abduka wa nabiyyuka wa a'udzu bika min kulli ma a'adza bihi abduka wa nabiyyuka. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan semuanya, baik segera maupun tidak, yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan semuanya, segera maupun tidak segera, yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui. Aku meminta kepadamu ya Allah segala yang diminta oleh semua hambamu dan yang diminta oleh nabimu. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala yang semua hambamu berlindung darinya dan nabimu berlindung darinya. Baru kemudian Nabi sambung, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan perbuatan serta perkataan yang bisa mengantarkan aku ke surga. Ini doa Nabi kita. Ya. Jadi Nabi tidak sekedar minta surga. Semua orang minta surga. Kita minta surga. Orang kafir juga minta surga. Tetapi yang paling penting sesudah minta surga, apa amal, apa perbuatan yang bisa mengantarkan kita ke surga? Itu kalau tidak dimudahkan oleh Allah, nggak bisa kita mengerjakan. Ya. Kalau bukan karena taufik, maka dalam ayat Allah katakan, wa ma taufiqi illa billah. Kalau bukan karena petunjuk dari Allah, kalau bukan karena kemudahan dari Allah, maka kita tidak bisa mengerjakannya. Salat tahajud, puasa Senin Kamis, apalagi puasa Ayyamul Bid. Kalau bukan karena Allah mudahkan, maka kita tidak akan pernah bisa mengerjakan. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, wa a'udzu bika minan nar. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, wa ma qarraba ilaihi min qawli wa amalin. Dan aku berlindung juga kepadamu dari neraka serta perkataan dan perbuatan yang bisa memasukkan aku ke neraka. Lindungi aku ya Allah. Allahumma inni as'aluka kulla qada'in qadaitahu li bihi khaira. Dan aku memohon kepadamu semua ketentuanmu baik bagiku ya Allah. Ini yang kita sampaikan tadi, bahwa Nabi menggabungkan tidak hanya minta surga, tetapi juga berlindung dari neraka dalam satu doa, dalam satu kesempatan. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, berita gembira yang paling besar dalam hidup seseorang, berita surga. Maka Allah katakan, Al-Baqarah 25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira kepada mereka wahai Muhammad, ya,
sampaikan berita gembira itu kepada mereka wahai Muhammad. Kepada siapa? Kepada para sahabat, kepada kita. Ya. Wa amilus shalihat, untuk orang beriman dan beramal salih. Apa berita gembira itu? Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa Allah sebutkan di sini jannatin tajri min tahtihal anhar? Surga dengan seluruh kenikmatannya, tapi di bawahnya ada sungai-sungai indah yang mengalir. Karena semua manusia itu cinta pemandangan. Ya, cinta sesuatu yang indah. Ya. Makanya ibu-ibu, di dalam Al-Qur'an, Bu, tidak ada satupun ayat yang menyebutkan tentang bidadara. Adapun untuk laki-laki, bidadari, istri-istri surga, hurun in, perempuan-perempuan surga. Tapi untuk perempuan tidak ada bidadara surga. Kenapa? Itu tidak terlalu penting. Karena yang paling penting bagi perempuan itu pemandangan yang indah. Ya. Maka yang paling penting bagi perempuan, kalau dia sudah punya emas 100 gram, 200 gram, ya, itu pemandangan yang indah. Ya. Makanya tidak ada dalam Al-Qur'an, dan perempuan tidak akan protes, kenapa hanya kepada laki-laki diberikan pasangan lebih dari satu, kenapa kami tidak? Karena perempuan masuk surga, dia jadi bidadari. Maka Allah berikan kepadanya perhiasan-perhiasan yang indah. Ya. Di dalam surga itu ada kamar yang dindingnya itu dan lantainya terbuat dari emas. Ya. Dindingnya dan lantainya terbuat dari emas. Itu soal pemandangan. Ya. Sedang suntuk, sedang capek, sedang lelah, lihat akuarium, barangkali orang merasa nyaman. Ya. Sedang suntuk, capek, berangkat kerja, pulang pergi capek, tiba-tiba dengar suara burung yang dia pelihara di rumahnya, barangkali lelahnya hilang sedikit. Ya. Makanya kenapa kita berdoa kepada Allah bukan hanya minta anak, tetapi yang kita minta dari anak itu adalah qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Penyejuk mata, penenang hati. Ya. Lelah, bapak pulang kerja capek, ngelihat anak baca Quran, barangkali lelahnya hilang. Ya. Sedang capek di luar, kerjaan banyak di luar, tuntutan kantor, anak kemudian sedang ya sholat, bisa lelahnya hilang. Ya. Bahagia di luar, ya, dapat bonus dari kantor, pulang ke rumah, anak berantem, anak nggak mau sholat, ya, itu luar biasa lelah. Ya, makanya Nabi katakan, siapa perempuan yang paling baik? Siapa istri yang paling baik? Istri yang paling baik, kata Rasulullah SAW, idza nadharta sarratka. Ketika engkau melihat dia, engkau senang melihat istrimu. Itulah perempuan yang baik. Ya, ketika engkau melihat istrimu, engkau bahagia. Bahagia karena dua. Melihat istri karena dia beribadah, melihat istri karena dandan. Ini hukumnya sunnah. Seorang istri dandan kepada suami, hukumnya sunnah. Ya, tapi pulang kerja capek di kantor, ya, belum lagi pulang tadi demo, jalan macet, tiba-tiba sampai ke rumah, ya, istri badannya bau. Ya, mana bahagia suami? Ya, bau, main HP, baju perang, daster sobek-sobek. Mana senang suami? Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surga itu berita gembira, di bawahnya ada pemandangan yang indah. Itulah sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, setiap mereka diberi rezeki buah-buah, ya, dalam surga-surga itu mereka mengatakan, ya, selain pemandangan yang indah,
surga itu di dalamnya dipenuhi oleh makanan. Ya, dipenuhi oleh makanan. Maka di dalam Al-Quran surah Qaf Allah katakan setiap apa yang diinginkan di surga itu ada. Ya. Walakum ma tashtahihil anfus, kata Allah. Apa saja yang terbesit. Bahkan kita makan tiba-tiba ingin sesuatu tanpa mencari langsung berubah yang di mulut kita sesuai yang kita inginkan. Ya, itu berita gembira surga. Tambah lagi buah-buahan. Apa saja yang ada di dunia, semua ada di sana. Buah-buahan semua ada di sana. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberitakan kepada kami dahulu. Ya, mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Allah sebutkan di sini, Pak, azwaj, karena laki-laki masuk surga istrinya itu banyak. Ya, bukan satu. Saya ceramah di Jakarta Barat, semua ibu-ibu. Ya. Lalu ibu itu sampaikan kepada saya, Ustaz, katanya di surga itu apa yang kita inginkan dipenuhi oleh Allah. Betul, saya sampaikan. Surah Qaf tadi saya sampaikan dalilnya. Boleh tidak Ustaz? Ini pertanyaan ke saya. Boleh tidak saya masuk surga minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan suami saya nggak punya istri selain saya. Ya, apa boleh? Nah, ini istri nggak benar. Udah di dunia ya tidak ngebolehin suaminya poligami. Ini jelas-jelas jatah dari Allah juga tidak boleh. Tapi yang jelas di dalam Al-Baqarah 25 kabar gembira surga itu ya termasuk dalamnya azwaj, ya, istri-istri. Banyak istilahnya Al-Quran, di antaranya adalah hurun in, bidadari surga. Bidadari surga ini sudah ada sekarang. Ya, sudah ada. Maka kalau ini kata Nabi, sampaikan kepada istri kita, kalau ada seorang istri marah kepada suami, ya, maka yang marah itu calon istri kita di surga. Dia marah. Kenapa kau marahi calon suamiku, katanya. Ya, hadis sahih, Pak. Ya. Maka ada teman saya, ya, dia sengaja bikin istrinya marah, ya, biar dia dijanjikan bidadari surga. Walaupun kata saya sampaikan itu enggak benar, ya. Teman istri saya itu 4, ya. Satu kampus dengan saya, istrinya 4. Makanya kerjaannya apa antum? Bikin istri saya marah. Bukan bikin istri marah, memang tiap hari marah istri antum. Istrinya 4. Seusia sama saya. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian yang kedua, At-Taubah 27. Tadi Al-Baqarah. Jadi sebelum kita masuk pada sub-sub tema, ini baru mukaddimah dulu. Ya, saya ulangi, judul bukunya 175 Jalan Menuju Surga. Ini atas usulan Pak Hari untuk membahas ini. Kemudian yang kedua, At-Taubah 72. Allah sebutkan di dalam At-Taubah 72, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibah. Allah menjanjikan kepada orang beriman, ya, laki-laki maupun perempuan, jannatin, ya, tajri min tahtiha al-anhar, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa masakin thayyibah, dan mereka selain dibangunkan surga, masuk surga, mereka juga akan diberikan rumah oleh Allah. Itu yang saya bilang tadi. Ya, ada orang diberikan rumah oleh Allah, kamar oleh Allah yang lantainya itu dari emas, dindingnya dari emas. Ya.
Jadi masuk surga dibangunkan lagi rumah. Dan ini banyak. Ada satu buku amalan-amalan yang dengannya orang dibangunkan rumah di surga. Ya. Satu, jangan berdebat. Ya, walaupun benar. Ya, jangan berdebat. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, jangan senang melihat acara-acara debat di TV. Itu nggak baik, nggak bagus. Ya, dilarang oleh Allah berdebat, dilarang oleh Rasulullah berdebat. Ya, tinggalkan debat meskipun benar, maka bagimu rumah di surga kata Nabi. Ya, ini ada tayangan-tayangan TV isinya kan debat semua, itu isinya marah-marahan. Itu nggak baik kita tonton Pak. Sama seperti tidak baiknya kita menonton acara lawak dalam TV, nggak boleh. Ya, profesi yang paling diburkai oleh Allah profesi pelawak. Ya, karena membuat orang tertawa. Nah, saya ulangi. Orang-orang yang akan dibangunkan rumah baginya di surga, diantaranya orang yang meninggalkan debat. Ya, meninggalkan debat. Yang kedua, sholat sunnah 12 rakaat setiap hari. Yang disebut dengan rawatib. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur. 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Semuanya 12 rakaat. Man shalla fi yaumin wa lailatin 12 raka'atin banallahu lahu qisran fil jannah. Barang siapa salat 12 rakaat setiap hari, dia rutin, maka Allah akan membangunkan baginya istana di dalam surga. Rumah dalam surga. Kisra itu istana. Yang kedua. Yang pertama tadi apa? Meninggalkan apa? Debat. Yang kedua, menjaga sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Ya. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hendaklah dia menjaga wudu. Ya, menjaga wudu. Terutama setiap menjelang tidur, ya, setiap menjelang tidur. Ini diantaranya, ya, amalan-amalan yang dengannya dia dibangunkan rumah di surga. Yang paling utama kata Rasulullah, membangun masjid, membangun masjid, ya, baik dia ikut membangun seukuran sangkar burung, ya, sangkar burung. Artinya begini, saya nggak sanggup bangun masjid, satu masjid, maka ada patungan. Saya nyumbang 1 sak semen, ya ikhlas karena Allah, itu sudah bisa membangunkan baginya rumah di surga. Ya, tentu beda kualitas rumahnya dengan yang nyumbang 10 sak semen. Beda kualitasnya dengan yang nyumbang granit lantainya. Ya, kalau dia nyumbang seukuran 1 sak, ya nanti bisa jadi rumahnya juga seperti itu. Jadi beda kualitasnya, tergantung banyak sedikitnya. Tapi kata Nabi, siapa saja yang terlibat, ya, dalam pembangunan rumah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah menjanjikan, At-Taubah 72, Allah menjanjikan kepada mukmin laki-laki dan mukmin perempuan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah, mereka kekal di dalamnya. Ya. Kalau neraka ada 2. Ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Kalau neraka. Ya. Kalau surga, begitu masuk surga, kekal di surga. Kalau di neraka tidak kekal, ada yang kekal. Ya. Wa masakin thayyibah, bagi mereka rumah-rumah tempat tinggal yang indah. Ya. Kenapa Allah sebutkan rumah di dalam ayat ini? Karena manusia secara umum senang rumah. Ya. Apa Allah katakan? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati wadh dhahab wal fiddati
ya, wal khailil musawwamati wal an'am wal harth, ya. Allah juga sebutkan Quran surat Taubah bagaimana kesenangan orang kepada rumah, dan itu fitrah, tidak terlarang. Orang punya uang banyak halal, bangun rumah besar, nggak ada larangannya, ya. Tidak menjadi tercela kalau rumahnya besar, kalau rumahnya indah, tidak tercela selama sumbernya halal, bukan dengan cara riba. Walaupun Nabi kita sendiri rumahnya kecil, itu Nabi kita, ya. Padahal Nabi kita sanggup rumahnya besar sekali, tapi beliau memilih untuk kecil karena beliau bagi-bagi hartanya untuk umatnya. Kita nggak bakal sanggup itu, Pak. Kita nggak bakal sanggup, ya. Wa ridwanum minallahi lakum. Tapi yang paling penting dari itu, surga, sungai yang indah, rumah yang bagus, yang paling penting keridhaan Allah, ya. Dan pasti Pak Bu, semua orang yang masuk surga pasti diridhai oleh Allah, ya. Makanya Syekh Sudes itu Pak selalu berdoa, terutama di bulan Ramadan. Di antara penggalan doa Syekh Sudes, pimpinan Imam Masjid Haram Masjid Nabawi, Allahumma tawaffani wa anta radin ghaira ghadbanin. Allahumma ij'al akhir kalami la ilaha illallah wa tawaffani wa anta radin ghaira ghadbanin. Ya Allah, jadikanlah la ilaha illallah ucapan terakhirku dalam hidup, dan wafatkan aku dalam keadaan engkau redha kepadaku dan engkau tidak marah kepadaku, ya Allah. Itu doa saya Sudes. Setiap Ramadan itu beliau baca doa, ya. Allahumma ja'al akhir kalami la ilaha illallah wa tawaffani wa anta radin ghaira ghadbanin. Itu sebagai penerapan dari surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa ridwanun minallah, dan mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fawzul azim. Itu adalah kemenangan yang besar. Yang ketiga, At-Tur 18:20. Ini ayat-ayat berupa berita gembira. At-Tur 18:20. Allah katakan, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang bertakwa di surga dan kenikmatan. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Maka mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka mendapatkan buah-buahan, ya, dan mereka selamat dari keburukan, ya. Mereka selamat dari keburukan. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kata Allah, silahkan kalian makan, silahkan kalian minum dengan tenang di dalamnya sebagai balasan dari apa yang telah kalian kerjakan. Itulah surga. Surga itu apa? Tempat orang makan, tempat orang minum, tempat, mohon maaf, menggilir istri, Pak. Itu dalam surah Yasin Allah sebutkan. Ya. Bagaimana penghuni surga kerjaannya, ya apa? Menggilir istrinya. Ya. Selain menggilir istri apa? Makan. Setelah itu minum. Itulah surga. Ya. Inna ashabal jannati fi, apa surah Yasin itu? Inna ashabal jannati fi syughulin. Karena saya nggak biasa Yasinan, lupa saya. Itu surah Yasin. Sesungguhnya penghuni surga itu sibuk menggilir istrinya. Karena, mohon maaf, satu laki-laki diberikan kekuatan mendatangi istri setara dengan 100 orang. Ya, setara dengan itulah kabar gembira. Ya. Kabar gembira yang Allah sampaikan. Makan, minum, menggilir istri, istirahat. Tapi kata Imam Qurtubi,
itu nggak akan didapatkan oleh orang-orang yang senang istirahat di dunia. Itu tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang banyak tidur di dunia, oleh orang yang banyak ngobrol di dunia. Itu kata Imam Qurtubi. Kecuali dia didapatkan oleh orang-orang yang memperjuangkan. Ya, kurang tidurnya terutama di malam hari, banyak laparnya, yakni banyak puasa dan seterusnya. Ya. Muttaqiina ala sururin masfufah. Muttaqiina ala sururin masfufah. Silahkan kalian makan, silahkan kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat, ya, sebagai balasan dari apa yang telah kalian kerjakan. Muttaqiina ala sururin, mereka bertelekan di atas dipan-dipan, ya, mereka bertelekan di atas dipan-dipan. Nah, karena itu di dunia ini Pak, tidak bagus orang makan sambil bertelekan. Ya. Terutama telekan satu tangan kiri, itu nggak boleh. Ya. Saya contohkan, ini telekan yang terlarang. Ya. Ini tidak boleh di dalam agama kita begini. Ya, begini. Ini nggak boleh. Ya. Kalau mau telekan dua, boleh. Tapi kalau gini dilarang. Nah, lebih tidak boleh lagi waktu makan bertelekan. Kenapa? Karena itu cara makannya penghuni surga. Jadi termasuk yang terlarang itu telekan satu tangan kiri. Nah, itu tidak boleh. Ya, itu terlarang. Kalau mau telekan dua tangan, itu boleh. Ya. Muttaqiina ala sururin masfufah. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan, ya, berderetan. Jadi tempat tidurnya banyak sekali, bukan hanya satu. Ya. Dan kami kawinkan mereka bihurin in, dengan bidadari-bidadari surga. Jadi istilah perempuan surga itu satu, azwaj, istri-istri. Nah, di dalam At-Tur hurun in, yakni bidadari-bidadari surga. Ibu-ibu yang masuk surga jadi pimpinan bidadari. Ya. Demikian juga surah Maryam. Sekali lagi ini baru muqaddimah, surah Maryam 61 sampai 63. Jannati adnin lati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib. Yaitu surga Aden. Surga Aden itu sumber kenikmatan surga. Itu namanya surga Aden. Ya. Surga ada 7 tingkat, kenikmatan-kenikmatan itu sumbernya dari surga Aden. Namanya surga Aden. Surga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu tidak tampak. Ya, kita belum pernah melihat surga, tapi kita yakin di jalan itu, Pak, di jalan yang kita lalui tadi, itu ada malaikat, Pak. Sepanjang jalan itu ada malaikat, cuma kita nggak lihat. Allah tugaskan khusus malaikat di jalan, memantau siapa yang jalan di situ. Allah tanya kepada malaikat yang di jalan, malaikat, kamu lihat gak hambaku? Saya lihat. Kemana mereka? Ke majlis zikir ya Allah. Majlis zikir itu majlis ilmu, bukan zikir berjamaah. Jadi di dalam agama kita, Pak, Quran hadis, kalau disebut majlis zikir itu namanya majlis ilmu. Ya. Kamu lihat gak hambaku wahai malaikat? Saya lihat. Kemana mereka? Ke majlis zikir. Ya. Apa mereka melihat saya? Kata Allah. Mereka nggak pernah melihat kamu ya Allah. Tapi mereka yakin engkau ada. Bagaimana kalau mereka melihat saya? Kata Allah. Maka mereka akan lebih bersemangat ke majlis zikir. Selain itu, kenapa mereka ke majlis zikir? Karena mereka pingin surga ya Allah. Apa mereka sudah pernah lihat surga? Belum pernah lihat surga. Lalu kenapa mereka datang ke majlis zikir? Karena mereka yakin ada surga. Seandainya mereka melihat surga, apa yang mereka lakukan? Kata Allah, mereka akan lebih bersemangat lagi.
Ya. Nah, kita ini datang ini karena yakin ada surga. Ya. Nah, karena itulah mudah-mudahan Allah masukkan kita ke surga. Karena apa, Pak? Dari sekian banyak hal-hal yang memudahkan kita masuk surga, ya majelis ilmu. Majelis ilmu. Ya. Nah, karenanya, Pak, sesuatu yang bersumber dari surga itu, satu, Hajar Aswad. Itu langsung dari surga, Hajar Aswad. Turun dari surga. Dua, Raudhah di Masjid Nabawi. Itu langsung dari surga. Ya. Makanya nanti hari kiamat Hajar Aswad dikembalikan ke surga. Hari kiamat Raudhah di Masjid Nabawi dikembalikan ke surga. Ya. Ini barang yang langsung turun dari surga. Ya. Tidaklah sesuatu disebut sama kecuali karena nilainya istimewa. Majelis ilmu, apa sebutan Nabi kita? Raudhah. Majelis ilmu ini, Pak, ini sebutan Nabi langsung, Raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Apa yang ingin disampaikan oleh Nabi? Apa maknanya? Kenapa Nabi menyebutkan majelis ilmu sebagai taman surga? Dan kenapa Nabi menyebut satu sudut di Masjid Nabawi itu sebagai taman surga? Maknanya, kata ulama, seolah-olah orang yang sudah duduk di Raudhah Masjid Nabawi itu sedang berada di surga. Memang betul, Pak. Orang kalau sudah duduk di Raudhah Masjid Nabawi nggak bakal mau keluar sampai diusir sama askar baru keluar. Itu pun kadang-kadang akal-akalan. Diusir di sana, pindah ke sini. Ada yang pura-pura sujudnya lama. Ya, padahal sekarang udah dijatah 25 menit paling lama, diusir. Ya, umpet-umpetan sama askar. Ya, kenapa? Betul, Pak. Orang kalau sudah duduk di situ, itu pinginnya nggak mau pindah, seolah-olah dia sedang di surga, kata ulama. Yang kedua, kenapa orang Nabi disebut satu sudut yang kecil itu di Masjid Nabawi sebagai taman surga? Seolah-olah Nabi ingin mengatakan, siapa yang bersungguh-sungguh datang di situ, maka Allah akan permudah langkahnya ke surga. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi sebut majelis ilmu sebagai apa tadi? Taman surga. Sama seperti yang dirasakan orang yang sedang di Masjid Nabawi. Siapa yang duduk di majelis ilmu seolah-olah dia sudah berada di dalam surga. Dia merasa nyaman, dia merasa tenang di dalamnya. Bahkan saking tenangnya kadang-kadang orang lupa tidur. Ya. Dia sedang tidur, ya. Orang yang susah tidur di rumah suruh datang ke majelis ilmu, insya Allah cepat tidur. Ya. Saking tenangnya majelis ilmu. Ya. Yang kedua, sama seperti taman surga. Siapa yang bersungguh-sungguh datang ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan dia masuk ke surga. Nah, ini yang disebutkan. Ya, mereka itu masuk surga karena mereka dulu yakin ada surga. Padahal belum pernah melihat surga. Seandainya kita sudah lihat surga, Pak, sudah lihat neraka, Bapak Ibu, apa kata Nabi, Pak? Kita tidak akan pernah jauh dari sejadah. Kita tidak akan pernah, mohon maaf, ini bahasa Nabi bukan bahasa saya. Kita tidak akan pernah tidur bersama istri di ranjang. Seandainya kita sudah lihat surga. Seandainya sudah lihat neraka. Apa kerjaan kita? Di sejadah, doa. Itu saja kerjaan kita. Alhamdulillahnya kita nggak lihat surga. Kalau sampai lihat surga, nggak mau kita kerja. Ya, kalau sampai kita melihat surga, tidak mau kita menikah. Ya, subhanallah. Kemudian, innahu kana wa'duhu ma'tiya. Sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Allah nggak bakal bohong, Allah nggak bakal zalim. Ya, siapa yang ikhlas datang ke majelis ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Ini Nabi sampaikan dan itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. La yasma'una fiha lagwan illa salama
Ketika mereka sudah berada di dalam surga, mereka tidak akan pernah mendengarkan ucapan-ucapan sia-sia. Ya, maka kata ulama, siapa yang ingin dengan mudah masuk surga, tutup telinganya dari ucapan-ucapan kotor. Ya, tutup telinganya dari perkataan-perkataan sia-sia. Apa di antara perkataan sia-sia, Pak? Mohon maaf, musik. Ya, itu semua perkataan sia-sia, musik. Apa dalilnya? Luqman ayat 6. Ya, surah Luqman ayat 6. Maka Bapak Ibu, siapa yang ingin dipermudah oleh Allah masuk surga, tutup telinganya dari ucapan-ucapan kotor. Karena di surga itu enggak ada ucapan kotor. Ya, ucapan di surga apa? Illa qilan salama. Di dalamnya itu hanya ucapan selamat, ucapan kebahagiaan, enggak ada ghibah. Ya, yang ada di surga nyanyian. Itu yang bernyanyi bidadari surga. Ya, nyanyian bidadari surga. Selebihnya pujian. Walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya. Bagi mereka rezekinya di surga setiap pagi dan petang. Subhanallah. Kita di dunia disuruh zikir pagi petang. Balasannya nanti diberikan kenikmatan di surga pagi dan petang, ya. Walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya. Begitu mereka masuk surga tidak pernah mendengar kata-kata kotor, tidak ada kata-kata sia-sia kecuali selamat, selamat, selamat. Mereka diberikan rezeki oleh Allah setiap pagi dan petang. Insya Allah ini sebagai balasan dari zikir pagi petang kita. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami karena balasan dari ketakwaan mereka. Saya kira cukup kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini baru mukaddimah sekali lagi. Hah? Boleh menerima? Tidak ada ibadah di surga. Tidak ada. Ya. Surga itu jaza wala amalun, kata Ali bin Abi Thalib. Dunia amalun wala hisab. Dunia ini tempat beramal, bukan tempat menghitung amal. Adapun di hari akhir tempat menerima balasan amal, bukan tempat beramal. Itu surga. Surga itu tempat menerima balasan, bukan tempat beramal. Ya. Beda sama Nabi. Nabi dikubur sholat. Ya. Kalau Nabi dikubur sholat, selain Nabi tidak. Ya, demikian. Ya, ini sekali lagi kenapa kita berganti ke buku ini? Ini usulan dari seksi dakwah untuk berganti buku karena memang saya di beberapa tempat di sekitar Kemayoran mengajar kitab Riyadhus Shalihin. Jadi biar ada nuansa berbeda kata beliau dan saya turuti dan ini baru pertemuan pertama. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kesempatan kepada kita selama-lamanya. Seterusnya yang sakit di antara kita mudah-mudahan Allah angkat sakitnya. Kalau ada pedagang pengusaha di antara kita mudah-mudahan dagangnya yang diberkahi oleh Allah. Kalau ada di antara kita yang punya hutang mudah-mudahan hutangnya dilunasi oleh Allah sampai puncaknya nanti. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fiikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.